Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat siang tadi. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat kobaran api semakin membesar. Warga permukiman padat penduduk di Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat ini panik saat melihat rumahnya ludes dilahap api. Petugas dibantu warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api berkobar dan semakin membesar. Api juga merembet hingga ke bangunan sekolah. Hal ini membuat siswa-siswi yang sedang belajar panik dan tak kuasa menahan tangis. Ibu-ibu lari masuk, langsung anak-anak panik keluar semua. Kejadian awal kita pasti aja belum tahu, tapi yang terjadi itu kebetulan di RT4 dan RW6, orang Jembatan Besi, dan ada beberapa di RT7 pun ada kena. 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga digemparkan dengan munculnya hujan semen di kawasan Desa Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah kendaraan dan rumah warga tertutup debu yang diduga berasal dari pabrik semen. Viral, warga di Desa Citerep, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat melakukan kegiatan memperingati HUT RI ke-80 di sebuah lapangan digegerkan dengan kemunculan hujan semen di wilayah mereka. Hujan semen yang pekat membuat warga berusaha menyelamatkan diri dan pakaian yang tengah dijemur. Kendaraan dan rumah warga pun tertutup debu semen berwarna putih. Peristiwa terjadi saat warga sedang beraktivitas di luar rumah. Seketika turun hujan debu semen yang pekat. Diduga debu semen tersebut dari sebuah perusahaan semen yang tak jauh dari perkampungan warga. Sebanyak 1.200 kepala keluarga terdampak hujan debu semen. Bahkan akibat peristiwa itu warga kampung Cigeger banyak yang mengalami sakit ispa lantaran menghirup debu tersebut. Warga berharap pemerintah menindak tegas perusahaan yang dapat membahayakan kesehatan warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan. Pemirsa, 11 siswa terluka dan 2 diantaranya luka parah akibat tertimpa atap 2 ruang kelas yang ambruk di Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga atap ambruk akibat hujan yang disertai angin yang menerjang selama 3 hari terakhir. Sebelas murid terluka dan harus dirawat di puskesmas untuk mendapat pertolongan medis Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan 2 murid terpaksa dirujuk ke rumah sakit Sari Asih Sangiang akibat luka parah di kepala. Sebelumnya, atap ruang kelas 5 dan 6 SDN Kedung Dalam 2 di Desa Kedung Dalam, Mau, Kabupaten Tangerang, Banten ambruk. Peristiwa ini terjadi pada pukul 9.30 pagi saat murid tengah mengikuti perlombaan menggambar untuk memperingati HUT RI ke-80. Ambruknya atap 2 ruang kelas diduga disebabkan hujan yang disertai angin menerjang wilayah Mau selama 3 hari berturut-turut. Akibatnya, atap bangunan yang terbuat dari baja ringan mengalami pergeseran dan penurunan kekuatan sehingga akhirnya ambruk. Meski 2 ruang kelas rusak, kegiatan belajar dan mengajar tetap berjalan, di mana proses belajar dibagi 2 sesi menjadi pagi dan siang hari. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimah Rani, iNews melaporkan. 2 siswi sekolah dasar tewas tenggelam saat mengikuti program ekstrakurikuler di Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban lepas dari pengawasan guru saat berada di kolam renang. Dua siswi SDIT Ibnu Jahari di Pondok Ungu Permai, Babelan, Bekasi, Jawa Barat tewas tenggelam usai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler renang di lingkungan sekolah. Kedua siswi yang masih berusia 7 tahun ini diantar oleh orang tuanya masing-masing untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Ketika orang tua pulang ke rumah, tiba-tiba pihak sekolah menelepon dan mengabarkan kalau kedua siswi ini meninggal dunia. Kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait adanya kelalaian dari pihak sekolah.
6 orang saksi pun telah diperiksa. Saat ini kedua korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang menderita luka bakar di sekujur tubuhnya akibat ledakan instalasi AC di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Sawangan, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Akibat ledakan ini, korban harus dirawat intensif di rumah sakit. Ambulans mengevakuasi seorang teknisi yang terluka bakar akibat ledakan instalasi AC di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Korban terluka saat melakukan pengisian freon AC hingga menderita luka bakar 50% di sekujur tubuhnya. Polisi segera ke lokasi dan melakukan olah TKP serta meminta keterangan saksi. Sebelumnya pengunjung pusat perbelanjaan dan warga digegerkan bunyi keras ledakan dari bagian belakang gedung. Selain itu, polisi juga memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi juga membawa sisa AC dan tabung freon yang meledak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, Mulyana, terdakwa kasus mutilasi Gunung Sari terhadap korban Siti Amelia divonis hukuman mati saat pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Ketua David Panggabean di Pengadilan Negeri Serang pada Kamis siang. Kericuhan terjadi saat sidang vonis kepada terdakwa kasus mutilasi di Serang, Banten. Salah satu anggota keluarga korban menghampiri terdakwa sebelum sidang dimulai. Pihak keluarga tak kuasa menahan emosi melihat terdakwa yang hadir saat pembacaan vonis. Polisi dan petugas keamanan langsung mengamankan dan mengevakuasi anggota keluarga dari hadapan majelis hakim. Saat vonis hukuman mati dibacakan, pihak keluarga korban dan orang tua tak kuasa menahan tangis di ruang sidang. Mereka bersyukur terdakwa dapat hukuman mati akibat telah membunuh Siti Amelia. Pihak keluarga dan kuasa hukum puas dengan hasil vonis tersebut. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya dan penegak hukum atau terutama dari masyarakat. Kami yang sudah mendukung dari awal sampai akhir. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada media, kepada penegak hukum, dan siapapun yang sudah memperjuangkan keadilan waktu saya. Majelis Hakim sudah mempunyai rasa keadilan, objektif dan bekerja secara profesional, yaitu menjatuhkan terdakwa dengan hukuman mati. Sesuai dengan harapan kami sangat menghormati putusan ini. Maka dari itu kami berterima kasih juga ke seluruh masyarakat yang sudah mengawal, kepada seluruh juga media yang sudah mengawal perkara ini sehingga kami mendapatkan keadilan. Terdakwa Mulyana divonis hukuman mati akibat terbukti membunuh serta memutilasi korban atas nama Siti Amelia. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Upaya penyelundupan pakaian dan tas bekas berhasil digagalkan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ratusan balpres senilai 1,5 miliar rupiah tersebut diamankan melalui aksi penindakan gabungan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan TNI Angkatan Laut. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bea Cukai Tanjung Priok dan TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan upaya penyelundupan balpres berisi pakaian dan tas bekas ilegal di 3 lokasi strategis di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Hasil operasi penindakan gabungan kedua institusi yang dilakukan selama 4 hari mengamankan 747 bal pakaian bekas dan aksesorisnya, serta 8 bal tas bekas ilegal senilai 1,5 miliar rupiah. Barang-barang ilegal itu diselundupkan melalui 3 peti kemas. Upaya penyelundupan ini terendus setelah mendapat informasi adanya 7 peti kemas mencurigakan di atas kapal KM Eagle Mas yang bersandar di KDM Domestik 212. Dan setelah dilakukan pemindaian, berhasil diidentifikasi adanya 3 peti kemas berisi balpres ilegal. Sekali lagi, 1, 2. Hasil kerjasama penindakan dan pengawasan terhadap barang-barang ilegal antara TNI AL dan Bea Cukai yang selama ini sudah berjalan setiap saat kita melakukan kerjasama. Ya.
beberapa hasil ataupun tangkapan yang kita peroleh adalah atas berkat kerjasama antara TNI AL dan Bea Cukai, apakah dalam pelaksanaan patroli bersama di laut maupun pelaksanaan kegiatan di pelabuhan maupun di darat, sehingga kita selaku stakeholder yang berkaitan dengan penanganan masuknya barang-barang ilegal, apakah itu bentuknya impor bahan dari luar negeri maupun barang-barang ilegal lainnya yang tidak layak untuk digunakan di dalam negeri, yang apabila kita biarkan tentunya akan berdampak kepada perekonomian negara. Seperti sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam agenda strategis nasional, Astacita salah satunya pencegahan dan penindakan penyelundupan barang ilegal. Pengungkapan penyelundupan balpres dilakukan di 2 wilayah, yaitu Pontianak dan Jakarta. Sedangkan pengungkapan penyelundupan pasir timah di wilayah Bangka Belitung. Hal ini sebagai bentuk perwujudan dari komitmen bersama untuk menjaga kedaulatan negara, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Dari hasil pengembangan penyelidikan di Pontianak, pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025, operasi diperluas hingga ke Tanjung Priuk, Jakarta. Tim gabungan yang terdiri dari tim Satgas Kodaeral 3 dan Kanwil DJBC Jakarta berhasil mengamankan 3 kontainer balpres dengan nilai ekonomi barang sejumlah kurang lebih 1.510 miliar rupiah, tadi sudah disebutkan, yang diangkut menggunakan KM Eagle Mas dengan rute Pontianak Tanjung Priok Jakarta. Temuan ini menunjukkan keterkaitan langsung dengan jaringan penyelundupan lintas wilayah yang terstruktur dan terorganisir. Buntut aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan Rabu kemarin, hari ini rapat Pansus Pemakzulan Bupati Pati di gedung DPRD Pati dimulai. Pansus hak angket akan menyoroti 12 kebijakan Bupati Sudewo yang menuai polemik. Mantan karyawan RSUD Suwondo Pati turut dihadirkan dalam rapat hak angket terkait kebijakan Bupati Sudewo di ruang banggar DPRD Pati Kamis siang. Salah satu yang digali dalam rapat pansus hari ini terkait pemecatan 220 mantan pegawai RSUD Suwondo. Bahkan salah satu mantan karyawan RSUD Suwondo tak kuasa menahan tangis saat bercerita soal pemecatan dirinya yang sudah bekerja selama 20 tahun. Pak Sudewo, tolong angkat lagi menjadi karyawan RSUD Suwondo Pati, BLUD tetap. Pikirkan nasib kami. Pikirkan nasib kami yang sudah dipecat 220 orang itu. Sementara itu, tim Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Atas perintah pimpinan DPR, kami langsung melakukan rapat internal, dan hasil rapat internal salah satunya memanggil beberapa saksi, termasuk ex-karyawan Suwondo, dan hari ini kita sudah panggil ex-karyawan Suwondo. Aspirasi mantan karyawan RSUD Suwondo akan disampaikan ke Mahkamah Agung sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pencopotan jabatan kepala daerah. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.